Kita melanjutkan pelajaran Injil Yohanes di sini, pasal 11 ayat 55 sampai 57. Latar belakang ini Paskah. Menurut hukum Taurat, setiap orang Yahudi dewasa, laki-laki, wajib mengikuti 3 hari raya di Yerusalem setiap tahun, termasuk Paskah. Yohanes telah menyebut Paskah di dalam pasal 2 dan pasal 6. Mungkin hari raya yang disebut di dalam pasal 5 ayat 1 adalah Paskah, tetapi tidak disebut. Maka Paskah yang disebut di sini di dalam pasal 11 ayat 55 adalah Paskah yang ketiga yang disebut tersurat oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes. 3 ayat ini menceritakan konteks latar belakang dari peristiwa-peristiwa yang berikut. Pasal 11 ayat 55. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Kata menyucikan, hagnizo, hanya dipakai sekali di dalam Injil Yohanes dan tidak dipakai di Injil Sinoptik. Kata ini dapat merujuk pada penyucian sesuai dengan peraturan penyembahan di Bait Allah, ya, seperti di dalam ayat ini, tetapi Yakobus pasal 4 ayat 8 memakai kata ini di dalam ungkapan, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Menurut kitab Bilangan, pasal 9 ayat 6 sampai ayat 12, orang Yahudi yang menjadi najis, misalnya karena menyentuh jenazah, harus menunda perayaan Paskah. Mungkin ayat ini berkata bahwa ya supaya tidak harus menunda apa-apa, banyak orang berangkat ke Yerusalem supaya ada waktu untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Sebenarnya kurang jelas sedikit. Pasal 11 ayat 56, mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam pelataran Bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu bahwa ia pasti tidak datang ke hari raya? Terjemahan baru berkata, bagaimana pendapatmu akan datang juga ia ke pesta? Lebih harfiah, terjemahan bahwa ia pasti tidak datang ke hari raya. Ada di sini may, negatif yang ganda ini, bahwa ia may datang ke hari raya ini. Bahwa ia pasti tidak datang ke hari raya, itu pertanyaan mereka. Dan di situ ditulis mereka mencari Yesus. Mereka berkata, kedua kata kerja ini, mencari dan berkata, memakai tense imperfect. Mereka mencari. Mereka berkata. Seperti ini. Ini mencerminkan suasana di pelataran-pelataran Bait Allah. Melihat Paskah itu mendekat. Kata kerja zeteo yang diterjemahkan mencari, kadang dipakai mengenai orang yang mencari Tuhan Yesus untuk membunuh dia. Kadang juga dipakai dengan arti positif. Kita harus melihat konteks untuk menentukan apa maksud tujuan mereka yang mencari dengan kata kerja zeteo Tuhan Yesus. Sekali lagi, ayat ini menceritakan suasana di pelataran-pelataran Bait Allah ini. Mereka bertanya, bagaimana pendapatmu bahwa ia pasti tidak datang ke hari raya? Mereka berpikir dengan mengucapkan pertanyaan seperti itu. Mereka berpikir bahwa pasti dia tidak berani datang. Sangat berbahaya. Dia diancam maut jika dia datang. Mereka paham bahwa pemimpin-pemimpin agama Yahudi mau membunuh dia. Pasal 11 ayat 57, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Ya, sebagai ringkasan, keputusan mereka untuk membunuh dia
yang diadakan di rapat itu yang diceritakan di dalam pasal 11 ayat 47 sampai 53, menghasilkan perintah ini. Penghuni Yerusalem dan juga mereka yang datang untuk merayakan hari Paskah, mereka paham bahwa Sanhedrin itu, mahkamah agama itu, mau bertindak melawan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita memahami latar belakang, konteks keadaan di Yerusalem pada waktu Hari Raya Paskah itu mendekat.